Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rudianto, peserta Diklat Ganis PKB Angkatan 2 tahun 2022, nomor absen 35. Pemirsa, dalam video ini saya akan mempraktekkan bagaimana menetapkan mutu penampilan kayu budar sebagai salah satu standar kompetensi seorang ganis sesuai SKKNI nomor 21 tahun 2019 dengan nomor kompetensi A.02 Gen S01.026.1. Untuk menetapkan mutu penampilan kayu bundar sesuai standar kompetensi dibagi ada 3 tahap. Yang pertama, menyiapkan pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi cat-cat terberat. Dan yang ketiga adalah menetapkan mutu penampilan kayu bundar. Masuk tahap pertama, yaitu persiapan pekerjaan. Yang harus kita siapkan adalah peraturan dan prosedur kerja. Peraturan pemerintah yang dipakai adalah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Sedangkan prosedur kerja disandarkan pada SNI 7533.1 tahun 2010 tentang istilah dan definisi, SNI 8911 tahun 2020 tentang pengukuran dan penetapan isi kayu bundar, SNI 7534.1 tahun 2010 tentang kayu bundar daun lebar, SNI 7535.1 tahun 2010 tentang kayu bundar jenis jati, dan SNI 7536.1 tahun 2010 tentang kayu bundar daun jeruk. Bundar ini mempunyai cacat di bontosnya, terdapat gerowong di bontosnya. Nah, kita akan melakukan ukuran atau pengukuran yang diperlukan sehingga nanti kita akan mendapatkan volume atau isi bersih dari kayu ini. Baik, kita mulai aja pengukuran. Kita awali dari bontos pangkal kayu ini. Yang pertama, kita cari diameter terkecil dari bontos ini. Dari pengukuran kita mendapatkan angka 67 cm. Diameter terpanjangnya adalah 82 cm. Lalu kita tentukan lokasi gerowong dari bontos ini dengan kita gambar kotak. Kita ukur besar diameter atau ukuran dari gerowongnya ini. Yang pertama mendapatkan angka L1-nya adalah 20. L2-nya adalah 23. Lalu kita ukur panjang daripada kayu ini. Kita mendapatkan ukuran 309 cm. Baik, kita lanjutkan dengan pengukuran di bagian bontos ujung. Putus dulu, Mas. Nah, di bagian bontos ujung ini kita juga cari diameter terpendek. Mendapatkan ukuran 68 cm. Sedangkan
terpanjangnya adalah 71 cm. Lalu kita cari ukuran untuk cacat growong yang di bagian bontos ujung. Kita gontok dulu. Kita mendapatkan L3-nya adalah 15 cm. Lalu kita mendapatkan L4-nya 12 sebagai L4-nya. Nah, pemirsa, dari beberapa ukuran yang tadi sudah kita ambil, nanti kita akan mencari volume daripada kayu ini, yaitu volume bersih setelah dikurangi. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat sekaligus mengukur cacat-cacat yang lain dari kayu bundar ini. Nah, kita perhatikan bahwa kayu ini ternyata tidak lurus atau ada kelumpukan. Kita lihat besarnya kelumpukan adalah sebesar 10 cm. Nah, ini menjadi cacat yang nanti akan kita jadikan pertimbangan untuk menentukan mutu atau kualitas dari kayu ini. Kita lihat cacat yang lain. Ada ternyata cacat yang lain yang sering disebut dengan lubang gerek, ya, karena ini dimakan serangga. Kita lihat, perhatikan, ini ada sejumlah lubang gerek. Untuk menentukan seberapa besar cacat lubang gerek, maka kita coba ukur dengan membuat kotak panjang 12,5, lebar 12,5. Lebar 12,5. Kemudian kita bikin kotak. Lalu kita ukur, kita hitung jumlah lubang gerek yang ada. Ternyata lubang gereknya ada 35 biji dalam satuan 150 cm persegi. Nanti kita lihat tabel, itu masuk golongan atau kategori salah satu mutu yang mana. Adapun besarnya atau diameter lubang gerek ini termasuk lubang gerek yang sedang, karena diameter antara 2 sampai 5 mm. Kira-kira seperti itu. Dari hasil pengukuran kita dapatkan data diameter pangkal DP yang terpendek D1 67 cm, terpanjang D2 82 cm. Untuk diameter ujung DU terpendek D3 68 cm, terpanjang D4 71 cm. Panjang kayu 309 cm kita tuliskan sebagai 3,00 meter. Cacat bontos adalah growong, di mana pada pangkal panjang dari cacat growong ini P1 23 cm, lebarnya L1 20 cm. Pada ujung panjangnya P2 17 cm, L2 13 cm. Sedangkan kedalaman lengkung kayu adalah 10 cm. Dan lubang gerek diameternya 2 sampai 5 mm dengan jumlah 35 buah per 150 cm persegi. Kemudian yang ingin kita cari adalah yang pertama isi sehat, yang kedua mutu penampilan kayu. Baiklah, kemudian kita perhitungkan yang pertama tentang isi sehat kayu. Kita mulai dari perhitungan diameter pangkal atau DP sama dengan 67 tambah 62
dibagi 2 hasilnya 74,5 cm. Kita tulis 74 cm. Diameter ujung atau DO sama dengan 68 tambah 71 dibagi 2 sama dengan 69,5 cm. Kita tulis 69 cm. Maka diameter kayu atau D adalah rata-rata DP ditambah DU dibagi 2 sama dengan 74 ditambah 69 dibagi 2 menghasilkan 71,7 cm. Kita tulis 71 cm. Secara sortimen, kayu tersebut masuk sortimen kayu bundar besar atau A3 karena sudah di atas 30 cm. Maka volume atau isi kotor IK kayu adalah sama dengan dalam kurung 0,7854 kali 71 kuadrat kali 3 dibagi 1000. Hasilnya adalah 1,1877 meter kubik. Kita tuliskan 1,19 meter kubik. Kemudian kita hitung isi cacat bontos, di mana panjang sisi pada pangkal rata-ratanya adalah 23 ditambah 20 dibagi 2 yaitu 21,5 cm. Karena ini merupakan cacat, kita pembulatannya ke atas menjadi 22 cm. Kemudian panjang sisi rata-rata pada ujungnya adalah 17 ditambah 13 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Maka yang kita perhitungkan adalah sisi yang terpanjang yaitu 22 cm. Maka isi cacat dari bontos ini, dari glowworm ini adalah 0,22 pangkat 2 kali 3 meter sama dengan 0,1452 meter kubik, atau kita tuliskan 0,15 meter kubik. Prosentase cacat glowwormnya adalah 0,15, yaitu isi dari cacat bontosnya dibagi isi kotor 1,19 kali 100% menghasilkan 12,6%. Lalu isi bersih kayunya adalah isi kotor dikurangi isi cacat, yaitu 1,19 dikurangi 0,15 sama dengan 1,04 meter kubik. Sedangkan isi sehat adalah 100% dikurangi persentase dari isi cacat, yaitu 100% dikurangi 12,6% sama dengan 87,4%. Kemudian kita akan menentukan mutu penampilan kayu. Kita hitung atau kita tentukan berdasarkan cacat-cacat yang ada. Mulai dari yang pertama adalah cacat bentuk. Di sana ada kelurusan dalam persentase panjang, yaitu 10 dibagi 300 kali 100%. Hasilnya adalah 3,33% panjang. Kemudian kesilindrisan dalam persen juga diperhitungkan adalah selisih dari DP dikurangi DU dibagi panjang kayu kali 100%, yaitu 74 dikurangi 69 dibagi 300 kali 100%. Hasilnya adalah 1,67% panjang dengan kategori hampir silindris atau HSI. Kemudian cacat yang ketiga adalah kebundaran dalam persen juga, di mana pada pangkal itu nilai kebundarannya adalah dibagi antara 1 dibagi 2 kali 100%, 67 dibagi 82 kali 100%, menghasilkan 81,7%. Masuk kategori hampir bundar atau HBR. Dan pada ujung D3 dibagi D4 kali 100%, 68 dibagi 71 kali 100% sama dengan 95,7%. Masuk kategori bundar atau BR. Maka nilai kebundaran kayu yang diperhitungkan adalah yang terberat, yaitu 81,7% atau HBR. Cacat yang berikutnya adalah cacat pada badan, di mana kita ketahui hanya ada lubang gerek
diameternya 2-5 mili masuk lubang gerek sedang. Kemudian pemerataannya sebarannya 35 buah per 150 cm persegi, masuk kategori bergerombol. Kategori cacat yang berikutnya adalah cacat bontos, yaitu growong. Tadi sudah dihitung, persentasenya adalah 12,6%. Maka kemudian kita menentukan mutu akhirnya, yaitu menggunakan pedoman SRI 7534 tahun 2010 untuk kayu bundar daun lebar bagian 1 tentang klasifikasi, persyaratan, dan penandaan, di mana diameter kayunya 71 cm menggunakan tabel A2 halaman 5 karena masuk dalam kayu bundar daun lebar untuk sortimen kayu bundar sedang dan kayu bundar besar, di mana tabel A2 mensyaratkan persyaratan umum ini masuk untuk kategori kayu yang sedang kita ukur. Yang pertama, tidak ada lubang gerek laut. Yang kedua, mata kayu sehat atau MKS-nya tidak ada. Yang ketiga, tidak ada retak. Yang keempat, pada bontos tidak ada lubang gerek kecil dan lubang gerek sedang. Sedangkan yang kelima, tidak ada pecah busur atau PEB dan pecah gelang atau PEG pada gubal. Nah, sehingga kita masuk ke persyaratan khusus karena persyaratan umumnya sudah masuk. Persyaratan khusus kita akan menilai mutu kayu yang pertama dari cacat bentuknya, masuk mutu D karena terdapat kelurusan di atas 1% panjang. Yang kedua dari cacat badan masuk mutu T, yaitu lubang gerek sedangnya bergerombol. Untuk cacat bontos masuk mutu D. Ada growong tapi isi sehat memenuhi syarat. Dan yang keempat, untuk isi sehat mutunya P, yaitu di atas 80%. Dan yang kelima, tidak ada nilai konversi. Maka mutu kayu bundar tersebut ditetapkan oleh cacat terberatnya, yaitu mutu T. Demikian.